Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Memang pada dasarnya kan eksportir Indonesia ini selama ini banyak menghadapi berbagai hambatan ketika mau mencoba mengakses sejumlah negara. Apapun bentuknya atau tujuannya, setiap perjanjian dagang, mau itu bilateral atau multilateral, bertujuan saling membuka pasar. Jadi pada saat negara-negara itu biasanya berusaha saling menutup pasar untuk impor tetapi membuka pasar bagi ekspor, tentunya suatu perjanjian komprehensif itu mengatur bahwa masing-masing negara ini tidak takut sehingga dia membuka impor dengan harapan ekspornya sendiri juga akan semakin tidak dihambat, begitu kurang lebih, Pak. Baik, Indonesia sebenarnya kan sudah pernah terlibat dalam beberapa perjanjian dalam misi utama untuk meminimalisir adanya trade barrier seperti ini. Tapi sebelumnya sepertinya suara Indonesia dan posisinya terkadang secara diplomatis tidak begitu didengarkan. Apa yang membuat kita bisa yakin bahwa dengan adanya RCEP ini akan sedikit berbeda, bahwa Indonesia punya kekuatan diplomatis karena kita juga ikut terlibat dalam penandatanganan kerjasama perjanjian ini. Dari pandangan KPI seperti apa, Pak? Jadi begini Pak, memang sebelumnya seringkali kalau ada berbagai macam perundingan, mungkin pengusaha Indonesia itu merasa kurang dilibatkan. Dalam persiapan RCEP ini maupun dalam perjanjian lain dengan Uni Eropa misalnya selama ini, pihak pelaku usaha sudah sangat dilibatkan. Sehingga concern-concern kita menghadapi potensi banjir impor maupun pengalaman kita mengekspor ke negara-negara yang kita sedang berunding, sudah menjadi bagian dari perundingan tersebut, sehingga kita harapkan untuk kali ini hal-hal yang berhasil dirundingkan dalam rangka membuka pasar misalnya ke Tiongkok atau ke negara sesama ASEAN seperti Thailand dan Vietnam misalnya, atau negara di luar itu sudah terjawab sehingga dengan diratifikasinya nanti RCEP ini kita sudah lebih mudah dan dengan jauh lebih sedikit hambatan bisa mengakses negara-negara tersebut. Baik, nah sekarang begitu sudah ditandatangani, mulainya akan dari mana Pak dan apa yang segera akan dilakukan oleh GAPEI? Sudahkah mulai ada pemetaan saya harus mulai dari mana sehingga kita benar-benar bisa memaksimalkan peluang dengan adanya RCEP ini? Oh sudah Pak, jadi memang selama perundingan RCEP ini kita sudah mengamati bagaimana bentuk perundingannya. Tentu saja Pak, dalam namanya perundingan ini kita tidak akan pernah puas 100%. Nah, bagi pelaku usaha Indonesia ini kita sebenarnya selama ini kan banyak sekali menghadapi non-tariff barrier. Ya. Katakanlah pada umumnya yang terjadi itu kalau kita minta bantuan pemerintah dalam mengatasi ini mungkin kadang-kadang kurang direspons. Nah, kedepannya ini dengan RCEP ini kan sejumlah hambatan yang lain akan hilang dengan sendirinya. Sehingga kita berharap bahwa untuk kedepannya itu sejumlah non-tariff barrier yang terjadi karena misalnya perbedaan standar dan sebagainya juga akan terus dirapikan. Bagi pelaku usaha Indonesia memang belakangan ini kan problem kita kan kita pasarnya sendiri di Indonesia besar. Sehingga fokus kita terutama pasar kita dulu. Pelaku usaha luar seperti Malaysia misalnya dengan pasar nggak sampai 10% dari pasar Indonesia, mereka sudah siap masuk ke pasar Indonesia. Jadi pada saat ini bagi pelaku usaha Indonesia, persiapan yang harus dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas, kemudian semakin efisien dalam produksinya, dan dalam hari ini RCEP tentu akan membantu karena misalnya untuk bahan-bahan impor yang kita perlukan untuk produksi di Indonesia, sejauh itu bisa di-sourcing dari sesama negara RCEP, misal mestinya harga akan turun kan, sehingga biaya produksi juga akan turun. Itulah salah satu harapan kita dari RCEP, bahwa ekonomi Indonesia menjadi semakin efisien sehingga kita mengekspor pun menjadi lebih berdaya saing.